Salam jumpa pemirsa Katolik kita sekalian. Dalam edisi khusus kali ini, saya akan mengajak para pemirsa untuk meninjau soal gereja dan politik dari tulisan para romo-romo di Ruah. Semoga akan menambah wawasan kita mengenai gereja dan politik. Gereja dan politik adalah dua entitas yang selalu memiliki hubungan yang kompleks dan seringkali kontroversial dalam sejarah peradaban manusia. Gereja sebagai institusi keagamaan sering berusaha mempengaruhi politik dan urusan dunia. Demikian juga politik sebagai alat pengaturan masyarakat sering mempengaruhi gereja. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi berbagai aspek hubungan antara gereja dan politik praktis. Gereja dan politik telah bersinggungan sejak zaman kuno. Pada masa Romawi kuno, gereja Kristen muncul sebagai entitas yang berada dalam dunia politik yang didominasi oleh agama-agama tradisional. Pada awalnya, gereja Kristen sering dianiaya oleh penguasa Romawi karena dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Namun, pada abad keempat, Kaisar Konstantin memeluk agama Kristen dan memungkinkan gereja memiliki pengaruh besar dalam politik kekaisaran Romawi. Di berbagai zaman dan tempat, gereja telah menjadi penentu politik yang kuat. Pada abad pertengahan, Gereja Katolik Roma berpengaruh pada banyak aspek kehidupan masyarakat dan politik di Eropa. Paus memiliki kekuatan besar dalam penyebaran agama Kristen, pengaruh budaya, serta pengaturan kebijakan sosial dan ekonomi. Namun, hubungan antara gereja dan politik tidak selalu berjalan harmonis. Kontroversi sering muncul ketika gereja mencoba untuk mengatur kebijakan politik dan moral. Selama abad pencerahan, pemikiran sekuler dan rasionalisme semakin mendominasi politik Eropa, mengurangi pengaruh gereja dalam urusan politik. Secara bertahap, pemisahan gereja dan negara menjadi prinsip yang dianut oleh banyak negara, menciptakan bentuk pemerintahan sekuler. Di abad ke-20, gereja dan politik kembali bersinggungan dalam berbagai konteks. Gereja telah memainkan peran dalam isu-isu politik kontemporer seperti perubahan iklim, hak asasi manusia, dan isu-isu sosial. Paus-paus terkini, seperti Paus Fransiskus, telah aktif dalam mendukung upaya-upaya untuk mengatasi masalah ini. Nah, ternyata peran gereja dan politik sudah ada sejak dulu dan tidak dapat dipisahkan. Semoga sejarah mengajak kita untuk terus belajar menjadi bijaksana dalam berpolitik sebagai anggota gereja. Selamat bertekun dalam sabda Tuhan dan menjadi insan politik yang bijaksana. Tuhan memberkati. Tulisan oleh R.P. Yohanes Radik Suryawan Okarm. Politik praktis dalam gereja oleh R.P. Nikolaus Jata Okarm. Pada dasarnya, gereja dan politik merupakan dua hal yang berbeda. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yakni demi kebaikan semua orang. Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yakni ta politika, yang berarti segala sesuatu yang berhubungan dengan kepentingan umum. Menurut Plato, politik merupakan sebuah upaya menata kehidupan bersama demi menciptakan keadilan dan kesejahteraan semua orang. Selain itu, Aristoteles mengartikan politik sebagai masyarakat merdeka dengan hak yang sama dalam menata hidup bersama. Pada zaman Yunani klasik, kata ini sering disandingkan dengan kata tekne, yang berarti seni atau teknik. Dengan demikian, arti dasar politik adalah seni atau teknik untuk menata hidup bersama dengan tujuan untuk kesejahteraan umum. Dari Franz Magnus Suseno, Etika Politik, halaman 228 sampai dengan 229. Jika demikian, maka urusan politik tidak dapat diserahkan hanya kepada sekelompok orang, tetapi semua pihak termasuk Gereja Katolik. Dasar keterlibatan Gereja Katolik dalam berpolitik. Dalam kisah penciptaan, dikisahkan bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, serta kepadanya diserai tanggung jawab untuk melanjutkan karya Allah di bumi. Manusia dipercaya oleh Allah untuk menata kehidupannya sendiri. Dari Kejadian bab 1 ayat 28. Kuasa diberikan oleh Allah kepada manusia untuk turut terlibat pada ciptaan, bisa ditafsir bahwa manusia dari awal kehidupannya
diberi tugas oleh Allah untuk mengatur dan menata dunia. Tugas untuk mengatur dan menata merupakan kegiatan yang bermuatan politis. Selanjutnya, ada petikan teks Injil yang mengatakan demikian. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Dari Matius bab 22 ayat 21. Petikan teks Injil itu mengingatkan kita untuk terlibat secara profesional dalam dunia, baik sebagai warga negara maupun umat Allah. Dua sisi ini tidak boleh dilepas pisahkan, tetapi saling melengkapi. Atas dasar itulah, umat Katolik mesti menunjukkan peran yang baik dalam politik, sebab di sanalah medan bersaksi tentang kebenaran Tuhan. Selain isi kitab suci, dasar keterlibatan kita dalam politik pun berlandaskan suara magisterium gereja. Konstitusi pastoral tentang gereja di dunia atau Gaudium et Spes menegaskan bahwa semua umat beriman bertanggung jawab dalam urusan mengupayakan kesejahteraan umum, keamanan politik, ekonomi, kebudayaan, dan hidup berkeluarga dalam upaya menuju ke kesempurnaan. Gaudium et Spes, artikel 75. Magisterium gereja mengajarkan kepada umat Katolik agar tidak anti terhadap politik. Politik adalah panggilan hidup seluruh umat Allah. Namun, keterlibatan gereja mesti dibedakan antara kelompok hierarki atau kaum klerus dan kaum awam. Kaum klerus tidak diperkenankan untuk terlibat dalam politik praktis, seperti menjadi politisi, misalnya anggota DPR, bupati, dan lain-lain, kecuali atas izin otoritas gereja. Bandingkan Kanon 285. Ranah keterlibatan kaum klerus adalah politik normatif. Artinya, kaum klerus berhak memberikan suatu pemikiran yang berlandaskan ajaran iman Kristiani tentang acuan, bentuk, dan tujuan dalam berpolitik. Misalnya, seorang pastor bisa berkhotbah untuk menjadi seorang politisi yang baik, seperti harus jujur, tidak boleh korupsi, dan memperhatikan rakyat kecil. Namun pastor tersebut tidak diharapkan untuk menjadi seorang politisi. Politik praktis adalah ranahnya kaum awam. Bandingkan Apostolicam Actuositatem, artikel 2. Terlibat dalam politik. Ungkapan tanggung jawab terhadap ciptaan. Telah diuraikan bahwa politik merupakan sesuatu yang baik dan mutlak perlu bagi manusia. Dengan demikian, seorang beriman Katolik dituntut untuk tetap setia menjadi seorang warga negara dan tidak apolitik. Pada masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, umat Katolik juga terlibat aktif dalam politik. Bahkan Uskup Monsinyur Albertus Sugio Pranoto SY pernah mengatakan bahwa kita harus bisa menjadi seorang yang 100% Katolik, 100% Indonesia. Pemikirannya itu masih relevan hingga saat ini. Pada tahun ini, negara kita menyelenggarakan pesta demokrasi. Umat Katolik adalah juga warga negara ini. Umat Katolik mestinya terlibat pada bagiannya dan diharapkan tidak apatis terhadap pesta demokrasi yang telah berlangsung. Kita bisa belajar dari amanat yang pernah disampaikan oleh Monsinyur Albertus Sugio Pranoto. Jangan biarkan orang lain mengambil keputusan mengenai nasibmu tanpa kamu terlibat di dalamnya. Oleh karena itu, mari jangan takut berpolitik. Berpolitiklah sesuai dengan porsi kita masing-masing. Sebab terlibat dalam politik sama halnya kita menunjukkan tanggung jawab terhadap kuasa yang diberikan oleh Allah dalam kisah penciptaan. Tuhan memberkati kita. Amin. Peran para rohaniwan Katolik dalam berpolitik oleh R.P. Adrianus Pristiono Ocarm. Politik berasal dari kata Yunani politikos yang berarti perihal warga negara. Lawrence Bagus, Kamus Filsafat, Jakarta, Gramedia 2000, halaman 857. Politik adalah perkara mengambil keputusan dan mengeksekusinya, serta mengelola kebijakan publik yang solid dan teruji. Secara konkret, pelakunya adalah para anggota partai politik yang berperan aktif dalam kebijakan hidup bernegara dan berkaitan langsung dengan kekuasaan. Tujuan politik, bonum commune atau kebaikan bersama.
Tujuan politik adalah bonum comune atau kebaikan bersama, yakni keadaan sosial yang memungkinkan seseorang untuk mencapai kesempurnaan dalam hidupnya secara utuh, yaitu roh, jiwa, raga. Sebagai tujuan politik, kesejahteraan umum merupakan nilai hakiki dalam pembangunan peradaban manusia atau warga negara. Setiap warga negara berkewajiban untuk berperan serta dalam mewujudkan kesejahteraan umum, sekaligus berhak untuk hidup sejahtera sebagai manusia yang bermartabat dalam kehidupan masyarakat. Batas peran para rohaniwan Katolik dalam berpolitik. Gereja Katolik menetapkan bahwa peran aktif dalam partai politik atau praktis dikhususkan bagi kaum beriman awam. Para rohaniwan Katolik, khususnya hierarki, dibatasi dalam aksi politik praktis. Mengapa dibatasi? Sebagai gembala, para rohaniwan mengemban tugas untuk memimpin dan menyatukan kawanan. Aksi politik praktis pasti memihak pada pilihan politik tertentu, sehingga mudah memicu kondisi perpecahan umat. Maka, peran para rohaniwan dalam politik terbatas pada: pertama, gerakan moral. Dalam berbagai cara dan bentuk, para rohaniwan didorong untuk berperan serta menggarami mindset masyarakat dalam terang nilai-nilai universal. Baca Injil. Kedua, berperan serta menyumbangkan wacana kritis dalam proses pembuatan undang-undang sebagai alat yang sah untuk kebijakan publik. Undang-undang adalah regulasi publik yang ikut menentukan nasib banyak orang, bahkan generasi yang akan datang. Maka undang-undang harus dijiwai oleh komitmen serius terhadap bonum comune yang adil, yaitu pemerataan kesejahteraan sosial dan beradab atau budaya politik yang memperhatikan prinsip-prinsip etika dasar. Ketiga, prinsip pilihan politik. Dalam pilihan politik, pertimbangan utama bukan untuk mengabdi pada orangnya, melainkan kebenaran hakiki dalam terang Injil. Di sini ditekankan bahwa yang harus didukung secara konkret adalah kehendak baiknya, bukan orangnya. Konten nilai-nilai universalnya, bukan kemasannya. Bagaimana membaca kehendak baik seseorang dalam politik? Lihatlah konsistensi track record jejak digitalnya dalam rentang waktu sekurang-kurangnya 1 dekade atau 10 tahun ke belakang. Komitmen, cermat membaca tanda-tanda zaman. Di antara kompleksitas tugas-tugas yang diemban, para rohaniwan dituntut untuk memiliki komitmen terhadap tanda-tanda zaman, yakni isu-isu politik yang relevan dan signifikan. Relevan berarti mengikuti perkembangan zaman dan memberi solusi terhadap persoalannya. Signifikan berarti efek konkret bagi masyarakat luas. Para rohaniwan mesti cermat membaca tanda-tanda zaman agar dapat memberi inspirasi bagi kebijakan publik yang baik dan menyangkut hajat hidup orang banyak. Secara khusus, fokus terhadap bidang-bidang fundamental berikut ini. Pertama, hak asasi manusia. Prinsipnya, setiap orang dilahirkan merdeka, bermartabat, dan memiliki hak asasi yang sama. Masing-masing dikaruniai akal budi dan hati nurani. Maka hendaknya hidup dalam semangat persaudaraan. Dari Piagam Hak-Hak Asasi Manusia, Pasal 1. Kedua, martabat manusia. Manusia bermartabat karena diciptakan secitra dengan Allah atau imago Dei. Dalam kebebasan spiritual yang mengekspresikan kehendak baik atau hati nurani dan benar atau pertimbangan akal budi jernih, serta bebas dari aneka jerat kepentingan golongan, apalagi pribadi atau bentuk egoisme. Supaya martabat manusia dihormati dan berkembang sesuai dengan maksud Sang Pencipta, maka dibutuhkan kondisi damai. Perdamaian baru ada jika milik pribadi dijamin, hidup dalam kebebasan spiritual, martabat manusia sebagai pribadi dan bangsa dihormati, serta persaudaraan antar manusia dipelihara. Dari KGK 2304, GS, artikel 73. Ketiga, keadilan dan perdamaian. Tidak mungkin ada perdamaian tanpa keadilan. Akibat langsung dari perjuangan keadilan adalah opsi pada kaum miskin dan marginal yang tidak memiliki suara dalam menentukan kebijakan publik dan sering menjadi korban ketidakadilan. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan keadilan sosial, yaitu sila kelima Pancasila, melainkan juga kemanusiaan yang adil dan beradab,
yaitu sila kedua Pancasila. Keadilan tidak hanya berkaitan dengan materi, tetapi juga keadaban manusia. Gereja dan Politik oleh R.P. Vincentius de Lobetu Ockham. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Narasi awal. Ketiga Injil sinoptik mengisahkan seorang penanya yang mencoba menjebak Yesus agar bisa mengambil posisi eksplisit dan berbahaya mengenai keharusan orang-orang Yahudi dalam membayar pajak ke pemerintah Romawi. Catatan dalam Matius bab 22 ayat 15 sampai 22 dan Markus bab 12 ayat 13 sampai 17 mengatakan bahwa penanya adalah orang-orang Farisi dan Herodian. Sementara Lukas bab 20 ayat 20 sampai dengan 26 hanya mengatakan bahwa mereka adalah mata-mata yang dikirim oleh para ahli Taurat dan imam-imam kepala. Yesus menolak semua jenis kekuasaan yang menindas dan lalim dari para pemimpin. Dari Markus bab 10 ayat 42. Dia juga mengingatkan klaim mereka yang menyebut diri sebagai dermawan. Dari Lukas bab 22 ayat 25. Namun, ia tidak pernah secara langsung menolak otoritas kekuasaan pada zamannya. Ini yang harus kita pegang sebagai dasar pijak untuk merefleksikan dua kata penting antara gereja dan politik. Dalam kecaman tentang pembayaran upeti kepada kaisar, dari Markus bab 12 ayat 13 sampai dengan 17, dari Matius bab 22 ayat 15 sampai 22, dari Lukas bab 20 ayat 26, Yesus menegaskan bahwa setiap orang wajib untuk memberikan kepada Tuhan apa yang harus diberikan, dan serentak secara implisit mengutuk setiap upaya untuk memilah dan memutlakkan kekuasaan duniawi, karena hanya Tuhan yang dapat menuntut segalanya dari manusia. Yesus tidak menganggap upeti kepada kaisar adalah hal yang tidak adil. Yesus, Mesias yang dijanjikan, mengingatkan tentang bahaya dari godaan mesianisme politis yang bercirikan penguasaan atas orang lain secara semena-mena. Dari Matius bab 8 ayat 11, Lukas bab 4 ayat 5 sampai dengan 8. Dengan ini, poin-poin reflektif dalam ajaran sosial gereja mempertegas sikap atau posisi umat Katolik di hadapan otoritas politik. Yesus memisahkan agama dan politik kekuasaan. Perlu diingat bahwa dalam sejarah masa lampau, tidak mungkin kita menemukan kehidupan suatu bangsa yang kehidupan politiknya benar-benar terputus dari agama. Pada masyarakat pra-Kristen, agama dan politik atau kekuasaan adalah satu. Kisah Nero dan Caligula bisa menjadi rujukan contoh yang memberi gambar paling konkret tentang itu. Praktek keagamaan di masa itu, yaitu pra-Kristen, juga merupakan suatu kebijakan politik. Bahkan ketidaksopanan pada pemimpin adalah kejahatan politik dan serentak merupakan kejahatan ritual agama. Penguasa, raja, hakim, dan lain-lain memiliki tugas utama untuk memimpin ritual pemujaan para dewa. Bahkan raja dianggap sebagai dewa itu sendiri. Jadi, ketika Yesus membedakan kedua bidang tersebut dan memberikan masing-masing bidang tindakannya sendiri, ia menciptakan dasar bagi pembagian kekuasaan peran antara agama dan politik. Santo Petrus dan Paulus menasihati dalam surat-suratnya untuk menaati kekuasaan yang ada, didasarkan dari Roma bab 13 ayat 1 sampai dengan 7, 1 Timotius bab 2 ayat 1 sampai dengan 2, Titus bab 3 ayat 1, 1 Petrus bab 2 ayat 13 sampai dengan 17. Penegasan gereja tentang disposisi batin yang harus diambil secara politis berdasarkan hati nurani, didasarkan pada hukum kodrat, yang dijelaskan dalam poin ajaran sosial gereja atau ASG nomor 400. Santo Thomas Aquinas menulis bahwa seseorang berkewajiban untuk mematuhi, sejauh hal itu diwajibkan oleh tatanan keadilan. Jika kita membaca sejarah para martir, maka akan ditemukan bahwa sebagian besar dari mereka rela mati untuk sebuah pilihan yang mulia. Para martir adalah tokoh agama, namun juga tokoh politik dalam arti yang luas. Peran klerus atau para pastor dalam politik, hierarki Gereja Katolik Indonesia sebagai bagian dari Gereja Katolik Universal
Dilarang untuk terlibat dalam urusan politik praktis. Dari Kanon 285. Politik praktis dalam konteks Indonesia ialah menjadi anggota partai politik, menjadi calon anggota legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tahun 2008 membuat pernyataan bahwa demi menjaga objektivitas dan netralitas pelayanan gerejawi, maka pimpinan gereja tidak terlibat langsung dalam aktivitas politik praktis. Posisi kaum awam Katolik dalam politik. Secara teologis, kaum awam adalah warga gereja yang tidak ditahbiskan, juga termasuk biarawan atau biarawati. Dari Kanon 207. Kaum awam Katolik didorong untuk terlibat dalam politik praktis. Prinsip dasar keterlibatan kaum awam dalam politik di tanah air termuat dalam Salus Populi Suprema Lex. Kesejahteraan rakyat adalah hukum tertinggi. Hanya melalui keterlibatan politik, yakni masuk dalam partai-partai nasionalis, komitmen kaum awam Katolik untuk menjadi 100% Katolik dan 100% Indonesia akan menjadi nyata.